Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat sukacita. Apa kabar semuanya, jemaat dan simpatisan Gereja Rasuli Indonesia Berkat? Kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam keadaan sehat, damai, sejahtera. Bahagia sekali kita dapat kembali bersekutu. Dalam ibadah hari ini, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, dilayani oleh hambanya, Bapak Gembala kita, Pendeta Renaldo Panggabean, dengan tema Teladan dalam Perkataan. Kiranya kita semua akan semakin dipulihkan dan dikuatkan oleh kuasa firman Allah yang hidup. Mari saudara-saudara kekasih, kita duduk tenang, kita persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang mengiringi kami di sepanjang minggu yang berlalu. Kasih setia dan rahmat-Mu yang senantiasa melimpahi hidup kami di setiap pagi. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami, Bapa. Engkau sudah menanggung dan menebus dosa-dosa kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tolong kami ya Bapa, layakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Mampukan kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu saja. Bapa, biarlah pujian dan sembah kami menyenangkan hati-Mu. Engkaulah sumber kekuatan roh dan jiwa kami untuk kami memulai minggu yang baru ini, sehingga kami dengan teguh dan penuh sukacita menghadapi hari-hari kami ke depan. Secara khusus Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan. Betapa kuasa-Mu yang sungguh tak terbatas mampu menolong dan menopang saudara-saudara kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Apapun persoalan yang kami semua hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah perisai dan kekuatan kami. Kami meneguhkan hati kami untuk hanya mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Bapa yang baik, bagi semua yang terlibat dalam penata layanan ibadah hari ini, kiranya damai sejahtera dan kemurahan-Mu saja yang akan memberkati saudara-saudari kami. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus Bapa, bagi hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pendeta Renaldo Panggabean, yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Mohon urapan ilahi bagi hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman ini boleh menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkannya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, kepada janji-janji-Mu yang berkuasa dan kekal. Api Roh Kudus terus menghidupi kami, hidup atas janji-janji firman-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa, kami sudah mempersiapkan diri dan juga roti serta anggur yang akan kami pakai dalam sakramen perjamuan kudus dalam ibadah ini. Kuatkan, teguhkanlah hati kami dan iman kami. Persatukanlah kami semua dalam kesatuan batin sebagai tubuh Kristus. Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami beribadah saat ini. Biarlah kemuliaan-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Gribers. Kita mau bersama-sama pagi ini memuji kemuliaan Tuhan dan kebesaran-Nya. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian Yesus mulia. Yeay. Only to Jesus. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan bertanggapan, menjadi teladan dalam perkataan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah orang berhikmat membuat pengetahuan dapat diterima, tetapi mulut orang bodoh mencurahkan kebodohan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Bibir orang benar Menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bibir orang benar memberi makan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kekurangan akal budi. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Lagi kita mau memuji Tuhan kita yang setia. Yesus telah memulai segalanya, dan kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena
telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, You are everything. Thank You for Your cross. Thank You for Your love. Oh Jesus Lord, terima kasih Tuhan, ku mau selalu memujimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku memujimu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kini ku memujimu, agar indah bagimu. Shalom Jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap saudara dalam keadaan baik, damai sejahtera dan sehat-sehat. Karena Tuhan selalu memberkati dan melindungi saudara. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab saudara. Kita akan merenungkan dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-12 ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Kemudian nanti kita akan membaca juga satu ayat dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-15 dan ayatnya yang pertama. Sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya boleh lengkaplah perjumpaan kami dengan Tuhan pada ibadah kami pagi hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, Engkau tolong hamba yang penuh dengan keterbatasan ini,
supaya firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Roh Kudus juga yang menguasai setiap anak-anak Tuhan yang sudah siap dengan hati yang terbuka, supaya mereka boleh fokus, tetapi juga mereka boleh mengerti akan firman Tuhan, dan terlebih-lebih Roh Kudus juga yang menuntun dan menolong mereka di dalam mengaplikasikannya, dalam melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus, kami sudah memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita baca Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara buka Alkitab saudara ya. Saudara siapkan catatan. Kalau ada poin penting yang Tuhan katakan kepada saudara, saudara boleh catat sehingga saudara tidak lupa. Dan nanti setelah Yakobus kita akan baca Amsal 15 ayat 1. Tema kita hari ini adalah Watch Your Words. Jadilah teladan dalam perkataan. Firman Tuhan mengatakan begini. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. LAI memberi judul dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Lalu kita beralih ke kitab Amsal 15 ayat 1. Firman Tuhan katakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang memelihara di dalam hidupnya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan tentang menjadi teladan dalam perkataan. Dengan demikian kita harus memperhatikan kata-kata kita. Watch your words. Saudaraku, di Inggris itu ada sebuah pepatah yang mengatakan, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Yang artinya,
tongkat dan batu dapat mematahkan tulang kita, tetapi kata-kata tidak akan pernah menyakiti hati. Saya percaya pepatah ini di dalam situasi tertentu tidak tepat, saudara-saudara. Karena kata-kata memang dapat menyakitkan. Tulang yang patah dalam jangka waktu tertentu akan sembuh. Tetapi kadang kita menemukan kata-kata kita itu menyakitkan orang lain. Dan orang tidak pernah pulih karena pernah mendengar kata-kata yang menghancurkan yang diucapkan. Saya tahu, maksud saya mengalami ada orang-orang yang saat ini hidup di dalam depresi, kecewaan, dan semua itu karena kata-kata yang pernah diucapkan kepada mereka ketika mereka tumbuh dewasa. Saya juga mengenal ada orang-orang yang merasa nggak berharga hidupnya, self-pity, ya, nggak baik, nggak pernah merasa berarti apa-apa, karena memang itulah kata-kata yang dia terima saat mereka bertumbuh mulai dari seorang anak. Mereka menderita pelecehan verbal sejak mereka masih kanak-kanak. Dan saya juga melihat, mungkin saudara juga melihat, atau pernah mengenal seorang istri yang mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tetapi bukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, kata-kata dari suaminya yang selalu menyakitkan. Dan akhirnya orang yang saya kenal ini mengalami depresi yang selama ini ditahan, hingga pada satu saat dia menderita penyakit syaraf yang akut karena suaminya tidak memukul secara fisik, tetapi kata-katanya selalu menyakitkan, bahkan dari hal-hal yang terkecil. Saudara, kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi sesuatu yang destruktif, menghancurkan bagi orang lain, dan itu bisa saja terjadi. Bahkan saya juga melihat dalam pengalaman hidup saya, seseorang hanya mengeluarkan satu kata saja. Bahkan satu kata cuma satu suku kata saja. Bahkan hanya 2 huruf saja. Kalau orang yang mendengarnya sakit hati dan pergi. Kata apa ya, saudara? Kata yang hanya satu kata, 2 suku kata, dan 2 huruf. Yaitu S dan T. Kalau dibaca, saya pernah lihat ketika seseorang mengatakan, lalu orang itu sakit hati dan pergi. Dan ada juga orang yang ngomong, ingin memuji-muji, mengomong sesuatu, dan orang lain sakit hati. So, saudara-saudaraku, kata hanya dengan 2 suku kata saja bisa menyakitkan, apalagi kata yang banyak. Itu berpotensi untuk menyakitkan orang apabila kita tidak memikirkan dan memperhatikannya. Tapi saudara, zaman sekarang, kata-kata bukan hanya diucapkan dengan lidah ya, tetapi bisa diucapkan juga dengan jari. Ya, apa itu ya? Kata-kata yang kau tulis dalam pembicaraan di WhatsApp, di Telegram, ya, di platform digital lainnya. Atau mungkin kalimat status kita di Instagram, Facebook, TikTok, dan seterusnya. Dan semua kata-kata yang kita ungkapkan dengan jari itu berkuasa untuk membangun orang lain yang membacanya, atau sebaliknya bisa berkuasa juga untuk menjatuhkan orang lain. Karena sesungguhnya kata-kata itu, baik itu yang diungkapkan dengan lidah maupun jari, itu bersumber dari sumber yang sama, yaitu dari pikiran dan hati kita. Yakobus mengatakan tadi di ayat yang 11 kan, menguatkan bahwa dia bilang kalau air keluar dari tanah berasal dari sumber yang sama. Jadi kalau dia mengeluarkan air yang pahit, nggak mungkin dia mengeluarkan air yang tawar. Ya, artinya air yang keluar dari sumber mata air, dari sawah, dari sumur, pasti air yang ada di dalam sumur itu. Kalau dalam sumur itu airnya pahit, yang keluar pasti pahit. Tapi manis atau tawar lah ya, yang bisa kita pakai, pasti yang keluar tawar. Jadi Yakobus menguatkan di ayat 11 tadi yang kita baca bahwa memang kata-kata itu keluar dari mulut kita
ya, atau keluar dari jari kita pada saat kita menulis status di sosial media kita, sesungguhnya berasal dari otak dan hati kita. Saudara-saudaraku, ada sebuah cerita ya, sebuah ilustrasi, sebuah cerita tentang kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Pada suatu waktu, ada seorang wanita di sebuah desa di India yang terkenal jahat, suka gosipin orang, dan memang hobinya gosip. Satu hari dia bergosip tentang seorang wanita di desanya dan keluarganya. Sampai satu saat dia menemukan bahwa apa yang dia bicarakan, dia gosipkan tentang wanita itu dan keluarganya itu salah. Dan akhirnya dia merubah pikiran, waduh saya salah nih. Tapi gimana caranya saya untuk memperbaiki kesalahan saya di dalam berkata-kata dan bergosip? Lalu dia pergi ke orang bijak di desa itu dan tanya, Pak, bagaimana caranya saya bisa menarik kembali semua perkataan dan kesalahan yang sudah saya lakukan? Lalu orang bijak itu menyuruhnya dia, Bu, silahkan pulang, nanti di rumah potong seekor ayammu, kemudian cabut bulunya. Dan masukkan bulunya ke dalam sebuah tas. Setelah itu, engkau kembali lagi ke sini dan temui saya, dia bilang gitu. Tetapi nanti dalam perjalanan, coba bulu yang di tas itu kamu sebarkan. Wanita itu pulang dan melakukan apa yang diperintahkan. Lalu dia kembali ke pria itu, ke pria yang bijaksana ini, menghadap. Pak, saya sudah melakukan semuanya itu. Lalu pria bijaksana itu mengatakan kepada wanita itu, sekarang kembali lagi ke rumahmu, dan dalam perjalanan ambillah semua bulu yang sudah kami sebar. Wanita itu tentunya kaget dan heran dengan perintah pria bijaksana itu. Loh, gimana sih Pak? Kan sudah tersebar, angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu itu kemana-mana, ke seluruh pelosok desa dan sekitarnya. Lalu orang bijak itu berkata kepada perempuan itu, Ibu, begitupun dengan perkataanmu yang ceroboh. Kata-katamu itu seperti bulu yang bertebaran ditiup angin. Kamu tidak bisa mengambilnya kembali. Lalu wanita itu berpikir, tertunduk, sedih, dan menyesali dirinya. Karena kata-kata yang diucapkannya kepada orang yang tidak sebenarnya terjadi. Dan akhirnya dia pulang, tapi dengan satu tekad bahwa mulai sekarang dia akan memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Saudaraku, kata-kata yang kita ucapkan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Apa yang kita katakan dan bagaimana kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya memiliki akibat yang bertahan lama. Kata-kata yang kita ucapkan bisa memberi kehidupan, harapan, dan cinta bagi orang lain, tetapi itu juga bisa membawa perpecahan, kematian, bahkan kehancuran dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Kitab Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Begitu kata-kata keluar dari mulutmu, itu sudah terlanjur, tidak bisa ditarik kembali. Saya percaya itulah sebabnya mengapa Yakobus di dalam pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa kita harus cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat marah. Dengan kata lain, pakai dulu otak dan hatimu sebelum engkau pakai mulutmu. Gunakan pikiranmu sebelum engkau gunakan mulutmu. Dan dengan segala daya upaya, jangan biarkan apa yang kau ucapkan merupakan luapan dari amarah dalam hati saudara. Karena ketika kita marah, kita akan mengatakan hal-hal yang kita tahu seharusnya enggak layak kita ucapkan. Dan kemudian biasanya kita menyesal. Dan hari ini peringatan Tuhan buat saudara dan saya adalah watch your words. Perhatikan kata-katamu. Dan jadilah teladan dalam perkataan. Lidah itu di tempat yang basah, saudara. Betul? Ya. Itu berarti dia mudah tergelincir, mudah terpeleset.
Oleh karenanya, sama ketika kita berjalan di jalan yang basah, begitupun dengan berkata-kata, kita harus berhati-hati. Bahkan Yesus pun berkata di dalam Matius 12 ayat 36-37, dia katakan setiap kata-kata yang sembrono, yang sia-sia, yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saya bacakan ayatnya ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum, kata Yesus. Saudaraku, menjinakkan lidah, mengawasi kata-kata kita dengan cermat sangat penting. Sehingga Alkitab memberi instruksi tentang apa yang harusnya keluar dari mulut kita. Yakobus memberitahu kita sebagai orang Kristen yang dewasa untuk memiliki kuasa atas lidah. Di perikop kita tadi, Yakobus memberitahu bahwa kita sebagai seorang Kristen yang sudah dewasa, yang matang, memiliki kuasa atas lidah kita. Yakobus 3 ayat 2 mengatakan, kita semua sering membuat kesalahan, tetapi orang yang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat menguasai dirinya. Saudara dapat mengukur kedewasaan atau kematangan rohani seorang Kristen dari perkataan mereka. Kadang orang-orang, termasuk orang Kristen, yang melihat peristiwa normal saja, bisa berkomentar dari cara pandang yang positif, sehingga akhirnya mengeluarkan kalimat yang positif, yang encouraging, atau bisa juga melihat dengan cara pandang yang negatif. Dan akhirnya kalimat yang keluar itu adalah kalimat yang negatif, yang nyinyir, yang menjatuhkan, dan discouraging. Seharusnya kita memperhatikan kata-kata itu. Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanak itu. Ketika Paulus merasa sudah menjadi dewasa, maka ia pun meninggalkan sifat kekanak-kanakannya menjadi dewasa. Termasuk dalam perkataan. Demikian pun dengan kita, saudara-saudaraku. Ketika kita sudah lama jadi orang Kristen, artinya kita sudah dewasa, maka kita harus meninggalkan kekanak-kanakan kita. Termasuk dalam perkataan kita harus dewasa. Kita harus bisa menguasai lidah kita. Saudaraku, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan hari ini tentang lidah dan perkataan kita. Mengapa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan? Mungkin saudara bertanya, kenapa saya harus hati-hati? Itu kan cuma sekedar kata-kata. Bahkan kadang-kadang kita juga mengatakan, saya kan cuma bercanda. Tapi Yakobus hari ini katakan, kata-kata itu penting. Dan ada 3 alasan yang Yakobus bilang, kenapa kita harus belajar untuk menata, mengatur mulut kita. Kemudian dia memberikan 2 ilustrasi untuk masing-masing alasan itu. Ya, jadi ada 6 ilustrasi di dalam ayat ini. Memang Yakobus itu adalah seorang komunikator, pengkhotbah yang hebat. Ya, dia tahu bagaimana cara mengilustrasikan. Saudaraku, yang pertama adalah Yakobus mengatakan bahwa kata-kata dapat menentukan arah hidup saudara dan saya. Dan juga dapat menentukan kemana arah hidup orang lain. Ayat 3 dan 4. Kita baca tadi, bilang gini. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuh. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudara-saudaraku, kata-kata itu memiliki pengaruh dan memegang kendali yang luar biasa dalam hidup kita. Kemana tujuan saudara dalam hidupmu? Di mana engkau akan berada 10 tahun lagi dari sekarang? Jawabannya adalah, lihatlah kata-katamu. Apa yang selalu engkau bicarakan? Apa yang paling sering engkau bicarakan?
kita merangkai kata-kata, membentuk kata-kata, kemudian kata-kata itulah yang membentuk diri kita. Yakobus bilang lidah itu kecil. Dan karena kecil, kita pikir itu tidak penting. Tetapi sesungguhnya yang lidah yang kecil itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ayat 3 tadi mengatakan, bayangkan sedikit saja tentang mulut kuda. Kuda itu beratnya bisa sampai 300 sampai 500 kg. Dan joki yang menunggangnya biasanya beratnya cuma 60 kilo. Sang joki yang beratnya hanya 60 kg dapat mengendalikan kuda yang perkasa luar biasa yang beratnya 5 kali dari berat dia. Dengan apa? Hanya dengan sepotong logam kecil yang ditaruh di atas lidahnya. Supaya dengan demikian, dia dapat memacu, ngerem kuda itu, dan juga mengarahkan ke kiri atau ke kanan. Saudara-saudaraku, demikian juga lidah Anda yang kecil itu dapat mengontrol kemana arah hidup saudara. Kemanapun saudara pergi, sedikit saja kata-kata atau kalimat dapat mempengaruhi seluruh arah hidup saudara dan saya. Demikian juga di ayat 4, saudara-saudaraku. Dia kasih ilustrasi sebuah kapal laut. Saudara bayangkan kapal laut sebesar apa? Ya. Kapal pesiar. Kapal pesiar itu seperti hotel berjalan. Semuanya lengkap. Berapa tingkat, kemudian ada kolam renangnya. Itu beratnya kurang lebih 200.000 sampai 300.000 ton. Tapi tahukah saudara yang mengendalikan kapal itu ketika kapal itu berlayar? Dia dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Ya, kapal Rinjani, kapal pesiar yang seperti hotel, itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil di ruang nakoda oleh seorang kapten kapal. Bahkan di tengah badai pun, Yakobus katakan, kemudi yang kecil itulah yang mengendalikan dan memandu kapal itu, supaya tidak salah arah. Saudaraku, kata-kata saudara dan saya memiliki kekuatan untuk mengarahkan orang kepada Yesus. Atau sebaliknya, justru membuat orang itu jauh daripada Yesus. Banyak orang berpikir, lidah yang kecil ini kok bisa mempengaruhi sebesar itu arah hidup saya, arah hidup orang. Kalau gitu saya mendingan diem aja deh. Saya tidak mau berbicara sama sekali. Dan dia. Saudaraku, suatu saat ada seorang pria yang ingin bergabung ke sebuah biara. Lalu selama 3 tahun dia diberi masa pencobaan, di mana dia tidak boleh berkata apa-apa, tidak boleh bicara sama sekali. Tetapi dia diberi kesempatan, setiap akhir tahun dia boleh ngomong. Ya, tetapi hanya 2 kata saja. Akhirnya dia masuk ke biara itu, nggak berbicara selama 3 tahun, tapi di setiap akhir tahun dia boleh berbicara. Di akhir tahun pertama dia berkata, dia bilang begini, hanya 2 kata, kasurnya keras. Lalu dia diam lagi. Sampai akhirnya di akhir tahun kedua, dapat kesempatan lagi untuk bicara. Hanya 2 kata. Lalu di akhir tahun kedua dia berkata, makanannya dingin. Lalu ketika dia sampai di akhir tahun ketiga, tiba saatnya dia bisa ngomong lagi. Dia datang ke ruangan kepala biara dan dia berkata, 2 kata. Dia katakan begini, saya berhenti. Lalu kepala biara itu bilang sama dia, saya nggak heran, saya nggak terkejut kamu mau berhenti. Karena sejak kamu tiba di tempat ini, yang kamu lakukan hanyalah mengeluh. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa diam aja. Selama kita masih punya lidah, kita pasti akan terus berbicara. Apalagi wanita ya, sulit untuk tidak berbicara, tidak ngomong. Tetapi saudara, yang penting adalah bagaimana kita memikirkan dan mengatur apa yang mau kita katakan. Karena kata-kata kita, omongan kita, itu mempunyai kuasa untuk mengarahkan hidup kita, bahkan juga mengarahkan hidup orang lain. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, Yakobus mengatakan melalui ayat yang berikutnya, bahwa ayat 5, dia bilang, dia kasih ilustrasi lain, yang intinya mengatakan bahwa kata-kata kita dapat menghancurkan diri kita.
bahkan menghancurkan orang lain. Kalau tadi mengarahkan, sekarang menghancurkan. Ayat 5 dikatakan begini, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, dia kasih ilustrasi lagi, ia dapat membakar hutan yang besar. Bayangkan saudara-saudaraku, kalau saudara pernah hiking ke hutan, ke Cibodas saja misalnya, itu hutan adalah penuh dengan pohon-pohon yang tinggi dan yang indah di mana-mana. Tapi sekarang saudara bayangkan, ketika hanya dalam 1 menit, tiba-tiba hutan itu menjadi penuh asap dan hancur total seketika. Hanya karena apa? Hanya karena sebatang korek api kecil yang mungkin dimiliki, tetapi digunakan dengan ceroboh oleh seorang peserta camping. Saudaraku, hanya memerlukan percikan-percikan kecil saja untuk menyalakan api. Nah, kita banyak membaca berita ketika musim kemarau, banyak hutan yang rusak, terbakar, dan sulit untuk dipadamkan. Malah semakin meluas. Betul ya saudara? Yakobus berkata, lidahmu bisa menghanguskan dan menghancurkan seperti itu. Dalam waktu sebentar saja, Anda bisa kehilangan semuanya. Kata-kata yang ceroboh bisa menghancurkan kehidupan hanya dalam 1 malam. Bahkan mungkin menghancurkan hidup ribuan orang. Saudaraku, di era digital saat ini, bagaimana perkataan di dalam Twitter itu kan kapasitasnya terbatas. Paling banyak mungkin cuma 30 kata sampai 50 kata. Tetapi kata-kata yang hanya terbatas dan singkat itu dapat membunuh karakter orang dan dapat mempengaruhi opini banyak orang walaupun opini itu salah. Gosip, perkataan yang tidak benar itu seperti api. Ia cepat menyebar dan dengan cepat pula menjadi malapetaka yang menghancurkan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang saya juga bertanya-tanya, karena banyak orang yang kita amati, kata-katanya yang ceroboh telah menghancurkan hidup mereka. Kata-kata yang ceroboh menghancurkan pernikahan mereka, menghancurkan karir mereka, reputasi mereka, bahkan gereja mereka, dan juga persahabatan mereka. Bahkan dapat menghancurkan reputasi orang lain. Lidah tidak hanya memiliki kekuatan untuk mengarahkan kemana tujuan saudara pergi, tetapi ia juga dapat menghancurkan apa yang kita miliki. Jika kita tidak belajar mengendalikan lidah seperti api yang menghanguskan, Yakobus mengatakan. Alkitab juga mengatakan kata-kata itu bisa menghancurkan orang. Di dalam Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ayub juga di dalam Ayub 19 ayat 2 pernah berkata kepada rekan-rekannya yang mendiscourage dia. Dia katakan, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Atau dengan terjemahan lain dia katakan begini, berapa lama lagi kalian akan menyiksa saya dan menghancurkan saya dengan kata-kata. Di ayat 6, Yakobus memberi penekanan lagi tentang lidah bagaikan api yang menghanguskan. Dikatakan lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan, ya, api maksudnya, menyalakan roda kehidupan kita, sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dia berkata di sini bahwa kata-kata itu dapat menciptakan reaksi berantai, seperti di neraka, saudara-saudara. Engkau dapat mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak engkau maksudkan untuk membahayakan orang lain, membahayakan keadaan. Tetapi tanpa kau sadari, itu dapat memiliki efek yang menghancurkan dan berada di luar kendali saudara. Misalnya saudara-saudaraku, ketika suami pulang kerja, memang dia lelah. Orang kalau lelah cenderung menjadi pemarah dan rewel. Tapi hati-hati saudara-saudara,
Jangan sampai saudara mengeluarkan kata yang salah. Ketika sang suami karena lelah, jadi marah dan rewel, kemudian dia masuk rumahnya, lalu dia berteriak sama istri. Misalnya dengan, mana kaos saya? Mana makanan? Dan sang istri pasti juga kesal dengernya. Lalu dia nggak berani sama suaminya, dia berteriak kepada anaknya yang paling tua. Anaknya yang tua kesal juga. Dia teriak kepada adiknya yang masih bayi. Anak perempuan yang lain mendengar, kemudian dia keluar. Lalu ada anjing, dia tendang anjing itu. Anjing itu ditendang, dia pergi. Dia lihat kucing, dia gigit kucing itu. Lalu kucing itu juga kesal, akhirnya dia masuk menyelinap ke rumah. Dan anak bayi yang ada itu dicakar sama dia kakinya. Kemudian bayi itu juga menangis. Ya. Kemudian di sampingnya ada boneka. Dia gigit itu boneka. Saudara bayangkan. Ya, karena satu perkataan yang tidak kita dapat kendalikan, ternyata mempunyai efek berantai yang menjadi kacau suasana. Mendingan tadi dari awal suaminya sederhana aja, langsung aja suaminya yang gigit boneka. Kan ujungnya cuma ke situ. Saudara, ini adalah sebuah reaksi akibat lidah. Yakobus bilang peristiwa ini sebagai dibakar oleh neraka itu sendiri. Yakobus mengatakan bahwa saudara dan saya harus belajar mengendalikan mulut kita. Karena mulut kita dapat mengarahkan kemana kita pergi, tetapi ia juga dapat menghancurkan apa yang kita miliki. Kita dapat kehilangan keluarga kita, anak-anak kita, sahabat kita, karir kita, reputasi kita, hanya dengan kata-kata yang kita katakan. Lidah itu seperti api. Oleh karenanya itu, saudara, kita perlu berdoa kepada Allah. Seperti pemazmur berdoa di dalam Mazmur 19 ayat 15. Pemazmur katakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung matuku dan penebusku. Saudara-saudaraku, Yakobus berkata bahwa semua binatang itu bisa kamu jinakkan, tetapi lidah tidak. Artinya, saudaraku, secara natural manusiawi, manusia itu tidak bisa menjinakkan lidah. Tetapi ada satu sosok yang bisa menaklukkan lidah. Dia adalah Allah. Hanya Tuhanlah yang dapat melakukan. Sosok yang mampu menjinakkan dan mengendalikan perkataan yang menghujat, menghina, memfitnah, menggosip, dan merusak lidah kita. Dia adalah Allah. Sama seperti Tuhan mampu membebaskan orang dari dosa-dosa yang lain, pemabuk bisa bebas dari kecanduan alkohol, penjudi bisa bebas dari naluri judinya yang sudah mendarah daging, pemakai narkoba juga bisa bebas dari narkoba. Allah juga mampu membebaskan saudara dan saya dari dosa karena lidah. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang dapat melakukan apa saja dalam diri kita, asal kita sungguh-sungguh membiarkan Dia melakukan. Jadi saudara harus ada kemauan untuk berserah dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku, yang ketiga, Yakobus katakan, kata-kata itu menunjukkan siapa dan apa yang ada di dalam hati kita. Kata-kata kita itu mengungkapkan karakter kita yang sebenarnya. Ayat 9 tadi katakan begini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dari mulut yang satu, keluar berkat dan kutuk. Satu mulut, keluar berkat dan kutuk. Dan dia katakan, saudara-saudara, hal ini tidak boleh terjadi. Saudara-saudaraku, ketika kita beribadah seperti hari ini, kita mengucapkan pujian. Tetapi kadang, masih pada hari yang sama, kita mengeluarkan kutukan dari mulut yang sama. Berkat dan kutuk keluar dari mulut kita. Ketika kita datang ke gereja, beribadah secara online pada hari Minggu, kita gunakan mulut kita kan paling banyak untuk memuji Tuhan, betul? Kita menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Kemudian ketika kita pulang dari gereja atau kita
kita selesai ibadah, kita pergi bersama keluarga, keluar rumah. Pada waktu masuk ke mobil atau dalam perjalanan, kita udah adu mulut dengan anggota keluarga kita tentang mau makan di mana. Amazing ya saudara-saudara, menakjubkan. Betapa cepatnya kita bisa berubah. Saudara dan saya berkata, puji Tuhan. Tetapi pada menit-menit berikutnya, saudara bisa berkata, diam kepada anak-anak atau kepada istri atau suami saudara. Engkau bernyanyi, shout to the Lord. Tetapi di mobil saudara bisa mengatakan, shut up kepada anak-anak saudara. Dan ini sangat tidak konsisten. Yakobus saja merasa takjub. Betapa cepatnya kita bisa tiba-tiba berubah. 1 menit kita memuji Tuhan, dan menit berikutnya kita mengutuk orang lain. Saudara, mengutuk ini bukan berarti sumpah serapah ya. Tetapi bisa juga mengkritik, melecehkan, menjatuhkan, melabel negatif orang lain. Dia mah kagak ada apa-apanya. Itu orang jelek banget. Dia mah suaranya fals. Dia kan baik karena ada maunya. Bolot banget sih si ibu ini. Atau bisa juga kita mengucapkan langsung kepada orangnya, lo tuh nggak ada apa-apanya, lo tuh nggak akan jadi apa-apa, percayalah sama gue. Saudara, itu adalah sebuah kutukan juga. Segala jenis perkataan yang melecehkan, meremehkan orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, itu adalah sebuah kutukan. Lalu Yakobus bertanya, kenapa sih kamu itu mengutuk orang lain? Dikatakan di situ kan di ayat 9, kamu nggak tahu ya bahwa semua manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambaran yang baik. Selanjutnya saudara-saudaraku, Yakobus di ayat 11 dan 12 mengatakan begini, adakah sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit dari air mata yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Atau adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi sebenarnya pokok masalah kita sebenarnya bukan di lidah kita. Tetapi masalah kita adalah hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang keluar. Dan saudara, kadang-kadang orang mengatakan begini, ketika dia mengatakan kata-kata yang tidak baik, dia menyesal. Aduh, saya nggak tahu apa yang merasuki saya, sehingga saya berkata demikian. Saya tidak tahu kenapa saya ngomong begitu. Ini adalah benar-benar di luar sifat saya, karakter saya. Saya nggak benar-benar memaksudkan. Tapi Yakobus bilang, enggak, benar, itu dirimu. Kamu benar mengatakannya. Kamu nggak usah berbohong pada dirimu sendiri. Karena apa yang keluar, itu adalah apa yang ada di dalam. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang berkata bahwa apa yang ada dalam hatimu, itulah yang akan keluar. Saudaraku, lidah saudara menunjukkan siapa saudara. Dia mengarahkan tujuan hidup Anda. Dia bisa menghancurkan diri saudara, bahkan apa yang saudara miliki, dan juga orang lain. Tetapi ada satu hal yang penting. Lidah dan kata-katamu menunjukkan siapa dirimu. Apa yang ada di dalam hatimu. Kata-katamu mengungkapkan karaktermu. Saudaraku, yang terakhir, sesungguhnya dengan kata-kata, kita bisa mengencourage orang lain. Bisa menyenangkan orang lain. Dan Alkitab juga menyaksikan banyak itu. Ya, bahwa ada hal yang baik yang bisa dilakukan manusia dengan lidahnya. Beberapa ayat akan saya bacakan dari kitab Amsal. Di dalam pasal 12 ayat 18, dikatakan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 12 ayat 6 mengatakan mulut orang jujur menyelamatkan orang. Amsal 12 ayat 25 katakan perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 15 ayat 1a mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Amsal 25 ayat 11 mengatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak.
Saudara-saudaraku, kata-kata bisa meredahkan amarah orang. Dia bisa memberi kehidupan, membangun kembali relasi yang rusak. Kata-kata bisa digunakan untuk menyegarkan dan menyemangati orang yang sedang putus asa, sehingga ia menjadi bangun, siap untuk berserah kepada Tuhan, dan berhenti untuk putus asa. Bahkan kata-kata bisa menyelamatkan orang, bisa membawa orang pada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Saudaraku, sebagai penutup dari 4 poin yang kita bicarakan tadi, lalu apa solusinya? Supaya kata-kata lidah kita itu bisa membangun semangat orang. Ada 2 hal. Yang pertama, saudara dan saya harus mendapatkan hati yang baru. Karena memang itulah masalah utamanya. Hati yang jahat dan busuk itu perlu diganti. Allah berkata di dalam Yehezkiel 18 ayat 31, "Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dan rohmu. Air sumur yang bau, kalau hanya permukaannya saja yang dibersihkan, bahkan mungkin ada temboknya itu dicat ulang, tidak membuat perbedaan apapun dari air yang bau yang keluar. Kalau misalnya masalah di dalamnya, mungkin ada tikus mati, kucing mati di dalamnya, itu harus diambil dulu. Sumber racunnya itu harus dihilangkan dulu, dibersihkan dulu." Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru." Hidup baru, hati baru, semangat baru akan terjadi ketika saudara datang kepada Yesus Kristus. Dia akan menghapus semua yang lama di dalam diri saudara. Dia akan bilang, mulailah lembaran yang baru. Dan ini seperti dilahirkan kembali. Anda dan saya membutuhkan hati yang baru. Kita perlu berdoa kepada Tuhan Yesus. Seperti Daud berdoa di dalam Mazmur 51. "Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosa. Karena apa yang ada di dalam hatiku, ini yang akan keluar melalui mulut." Saudara-saudaraku, jika ada saudara yang masih belum sungguh-sungguh lahir baru, saudara perlu lahir baru. Supaya saudara diberikan hati yang baru. Saudara hanya berdoa kepada Tuhan, saudara akui saudara kesalahan-kesalahan dan dosa saudara, lalu meminta Dia untuk masuk ke dalam hatimu, menyucikan dan melahirkan baru saudara. Dan percayalah, dengan tuntunan Roh Kudus, hidup saudara sudah tidak sama lagi. Saudara akan mempunyai hati yang baru. Begitupun dengan perkataan saudara adalah perkataan yang membangun, yang menguatkan, bahkan membawa orang kepada Yesus. Saudara-saudaraku, solusi yang kedua, selain hati yang baru adalah kita perlu meminta bantuan Tuhan setiap hari. Kita butuh kekuatan yang lebih besar, yang supranatural untuk menolong kita. Oleh karenanya kita harus meminta kuasa yang besar itu dari Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang dapat mengubah dan memampukan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Mazmur 141 ayat 3 mengatakan, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah di pintu bibirku." Saudara dan saya nggak bisa melakukannya sendiri. Pengalaman hidup kita membuktikan bahwa kita seringkali gagal, kita sulit mengendalikan diri kita, mengendalikan bibir kita. Saudara-saudaraku, ayat yang terakhir ini, Mazmur 141 ayat 3, adalah ayat yang bagus untuk kita hafal terus, saudara-saudara. Dan kita bacakan setiap hari. "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah di depan pintu bibirku. Jangan biarkan aku mudah untuk mengkritik orang lain. Jangan biarkan aku berkata-kata negatif pada hari ini. Jangan biarkan aku menghakimi. Jangan biarkan aku mengatakan hal-hal yang buruk yang mungkin tidak disengaja, lalu kemudian aku menyesal. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Engkau perlu meminta bantuan Tuhan setiap hari, karena engkau membutuhkan kuasanya yang lebih besar. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk memikirkan, berhati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut kami. Karena kata-kata itu bisa mengarahkan hidup kami ke tujuan yang benar atau tujuan yang salah. Karena kata-kata itu dapat menghancurkan hidup kami, bahkan hidup orang lain. Karena dari kata-kata kami sebenarnya tercermin apa yang ada di dalam hati kami. Apa itu sifat dan karakter kami. Dan sebaliknya Tuhan, kata-kata kami dapat membangun orang lain, dapat menyemangati, dapat mendorong orang lain, bahkan dapat membawa orang lain datang kepada Yesus. Dan itu hanya mungkin kalau kami mempunyai hati yang baru, kalau kami terus berserah pada tuntunan Roh Kudus. Saat ini kami bersama-sama berseru kepada, tolong kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan memasuki meja perjamuan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Saya beri saudara untuk mempersiapkan diri dengan berdoa secara pribadi dan bersaat teduh. Saudara katakan komitmen saudara kepada Tuhan. Saudara siapkan hati saudara untuk menerima perjamuan dari Tuhan. Dan sementara itu, para pemuji akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Selamat mempersiapkan diri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina
Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menyiapkan roti dan anggur, dan terlebih menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus diberikan bagi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan Yesus. Nah, jika ada saudara yang belum bisa mengampuni, saudara harus mengampuni terlebih dahulu. Jika saudara mempunyai pergumulan dan harapan, berdoalah dengan iman. Tuhan akan menjawab doa saudara. Mari sebelumnya kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh Engkau undang di dalam meja perjamuan. Ini adalah perjamuan sukacita yang Kau sediakan bagi kami. Kami percaya saat ini Engkau hadir di depan kami, di tengah-tengah persekutuan keluarga kami. Terima kasih ya Bapak. Berkati roti dan anggur ini yang oleh firman-Mu menjadi tubuh darah Kristus. Ketika kami memakannya, kami boleh mengingat bahwa tubuh dan darah Kristus sudah dicabik-cabik dan dicurahkan untuk mengampuni dosa-dosa kami ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, kami mau menerima tubuh dan darah Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang di hostinya ada ayat, saudara boleh membacanya ya. Saudara boleh membacanya, dan saya dapat dari Mazmur 46 ayat 12a. Tuhan semesta alam menyertai kita. Mari saudara, saya undang saudara-saudara sekalian yang bersama keluarga juga boleh bangkit berdiri di tempat saudara, dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari saudara, kita angkat tubuh Kristus, tanda kita meninggikan Dia. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan kepercayaanmu pada tubuh Kristus, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita ke atas, tanda kita meninggikan darah Yesus. Saudara, apabila saudara bergumul dengan sakit penyakit, saudara boleh meletakkan tangan kiri saudara pada bagian tubuh saudara yang sakit, atau kalau tidak terjangkau di dada saudara, dan saudara juga boleh beriman untuk kesembuhan orang-orang yang saudara kasihi. Dan saudara-saudaraku, demikian juga pada malam itu Yesus mengambil cawan sesudah Ia makan. Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, saudara percaya ini adalah darah Kristus? Percaya hari ini engkau menerima mujizat dari Tuhan? Karena iman dan kepercayaanmu pada Yesus Kristus dan kuasa darahnya, maka minumlah dengan penuh syukur. Minumlah dengan percaya bahwa mujizat itu nyata. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Firman Tuhan berkata, "Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku, dengan tetap bangkit berdiri,
mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di seluruh bumi dan sepanjang abad dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana ia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, tiba saatnya saudara sekarang menyembah Tuhan dengan memberi persembahan korban syukur kepada Tuhan. Saudara dapat menyatakan korban syukur saudara kepada Tuhan melalui mentransfer ke rekening gereja, ya, yang nomor rekening dan juga logo QRS-nya ada di layar saudara. Saudara juga bisa menggunakan cara yang lain selain mentransfer, bisa dengan OVO. Saudara yang saldo GoPay-nya banyak, bisa dipersembahkan juga kepada Tuhan dengan men-scan kode QRIS yang ada di layar saudara. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati. Dalam setiap langkah, di dalam sujud dan doa, ku ingin setia padamu selamanya. Dalam tutur dan kata, saat memberi cinta, ku ingin setia padamu, tak mendua. Ku ingin setia padamu, setia tak mendua, karena kau setia padaku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih Kau beri kesempatan untuk bersama-sama bersekutu secara virtual, Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang menerima pujian dan penyembahan kami, juga sudah berfirman kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, boleh kami pegang terus, boleh kami ingat-ingat setiap hari, dan akhirnya firman Tuhan itu tidak hanya berhenti sebagai sebuah pengetahuan di otak kami, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami dan mengubah hidup kami, sehingga kehidupan kami sehari-hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan boleh menyenangkan hati Tuhan, bahkan lebih lagi boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, orang boleh melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka juga boleh dimenangkan. Kami mau bersatu hati mendoakan bangsa dan negara, serta pemerintahan kami. Kami bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik, walaupun dalam keadaan sulit karena pandemi, namun roda perekonomian boleh berjalan ya Tuhan. Vaksin boleh berjalan juga dengan lancar, dan angka korban dari COVID juga boleh semakin melandai. Tuhan terima kasih, kami mohon berkat Tuhan yang memberi kekuatan hikmat dan bijaksana bagi Presiden Jokowi dan seluruh aparat pemerintahan, supaya mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus, mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami, dan juga bagi semua rakyat kami. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan. Mereka yang sakit Tuhan, mungkin mereka yang sedang dalam pemulihan, mereka yang masih berbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tilik mereka satu persatu. Berikan damai, sejahtera, dan sukacita sekalipun kondisi fisik mereka dalam keadaan belum baik ya Bapak. Kami mohon berkat Tuhan untuk menyembuhkan mereka melalui berkat Tuhan atas apa yang mereka minum, mereka makan, serta terapi-terapi dari dokter. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dapat menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Berkati mereka juga ya Tuhan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang profesional ya Tuhan, anak-anak-Mu, tetapi juga sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan, sebagai pelajar dan mahasiswa, apapun pekerjaan dan status mereka, hamba mau menatang semua jemaat Tuhan. Biarlah mereka senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan juga tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dimanapun mereka berada, orang boleh melihat Kristus melalui hidup mereka. Mereka boleh menjadi teladan melalui seluruh kehidupan mereka, baik itu dalam tindakan, juga di dalam perkataan mereka. Tuhanlah yang menolong mereka. Terima kasih ya Bapa yang baik. Inilah doa, syafaat, dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami sebuah doa yang indah, yang dengan sepenuh hati ingin kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke pekerjaanmu, kembalilah ke lingkunganmu, dan ingatlah, perkatakanlah yang baik. Mintalah Roh Kudus setiap hari untuk menuntun saudara, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu itu boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh membawa kebangunan, kekuatan bagi orang lain dan keluarga saudara. Dan jalankanlah semua itu dengan iringan berkat Tuhan. Angkat tanganmu, terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan kasih dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.